Horas, kini kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini Sabtu 8 Oktober 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tetap memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku yang nomor 517 baitnya yang kedua. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap perjanjian memiliki persyaratan yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut. Setiap pihak harus melaksanakan dan menjaga agar perjanjian dapat terus berjalan, sehingga tujuan perjanjian yang menguntungkan masing-masing pihak dapat tercapai. Caranya adalah masing-masing pihak berbuat dan bertindak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Jika tidak, maka perjanjian menjadi batal, dan yang melanggar diganjar hukuman yang sesuai. Kepada Eli, imam Israel, Allah berjanji untuk memelihara dia dan kaum keluarganya. Pemeliharaan itu hingga ke anak cucunya. Dengan demikian keluarga Eli akan terpelihara turun-temurun dan berlangsung terus-menerus selamanya di hadapan Allah. Syaratnya, Eli dan anak-anaknya harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai tugas mereka sebagai imam bagi umat Israel. Di antaranya mereka harus menjaga kekudusan persembahan yang umat berikan bagi Allah. Namun hal itu tidak dilakukan. Anak-anak Eli mengkorupsi persembahan yang diberikan umat kepada Allah. Dan itu dibiarkan saja oleh Imam Eli. Hal tersebut menjadi penyebab Allah membatalkan janjinya. Eli dan keturunannya tidak lagi bisa diteruskan. Eli tidak pernah bisa menjadi kakek. Keturunan Eli tidak berlanjut. Berhenti hanya sampai Eli saja. Itulah sebabnya Allah berkata kepada Eli, jauhlah hal itu, yaitu pemeliharaan keturunan Eli, daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, yaitu menghormati persembahan umat bagi Allah, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita umatnya. Pemeliharaan Tuhan dijanjikan bagi kita turun-temurun. Pemeliharaan dan penjagaan yang melebihi pemeliharaan dan penjagaan terhadap burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang. Tiap berkat diberi seturut kehendak Allah, seturut kebaikan dan pandangan kebajikannya. Tugas kita adalah hormat dan menghormati Allah, yaitu dengan melaksanakan tugas kita masing-masing dengan sepenuh hati dan dengan seturut kehendak-Nya. Percaya kepada pemeliharaan Allah berarti kita tidak menggunakan peran kita untuk memperkaya diri atau melakukan yang tidak diingini Allah. Demikianlah kita bersyukur dan mensyukuri kasih setia Allah dan janji pemeliharaan Allah itu bagi kita. Dengan jalan demikianlah Allah
memastikan bahwa perjanjiannya tidak dicabut dari kita. Karena itu, marilah kita hidup dalam penghormatan kepada Allah, sebab Ia yang mengasihi kita, berjanji akan memelihara kita turun-temurun. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami, yang berjanji memelihara kami dan keturunan kami, melebihi apa yang Kau lakukan pada burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang. Biar janji-Mu itu kami pegang teguh dan kami percayai, sehingga kami hidup dalam penghormatan kepadamu dan dalam takut akan Engkau, sehingga perjanjian-Mu tetap terpelihara bagi kami. Mampukan kami ya Bapa di dalam Roh Kudus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian. Amin.